Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nistianingsih dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial semester 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran gerakan sosial klasik dan gerakan sosial kontemporer, guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah gerakan sosial dengan dosen pengampu Bapak Arianto Ridho. Sebelum masuk ke pembahasan pemikiran gerakan sosial klasik dan kontemporer, saya akan sedikit menjelaskan tentang gerakan sosial terlebih dahulu. Gerakan sosial atau social movement adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu secara spesifik yang berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Jadi, pengertian gerakan sosial secara singkat adalah tindakan kolektif yang bertujuan menolak perubahan atau mempromosikan perubahan ke dalam masyarakat atau ke suatu kelompok. Gerakan sosial sendiri itu memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama, sebelum adanya tindakan gerakan sosial maka akan diawali dengan adanya lawan atau konfliktual yang nantinya akan mewujudkan sebuah gerakan sosial. Lalu yang kedua, aksi kolektif dengan waktu yang lama sekaligus dilakukan secara terus-menerus dan terstruktur. Yang ketiga, adanya organisasi sebagai wadah gerakan sosial tersebut. Selanjutnya, gerakan sosial dilakukan sekelompok orang atau organisasi. Dalam melaksanakan suatu gerakan sosial, pasti organisasi tersebut memiliki visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pemikiran gerakan sosial klasik. Latar belakang munculnya gerakan sosial klasik ini adalah adanya kesenjangan sosial yang menimbulkan perasaan galau, yang perasaan galau tersebut nantinya akan mewujudkan sebuah gerakan sosial atau tindakan sosial. Gerakan sosial ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan irasional. Pendekatan rasional yaitu pendekatan yang mengekspresikan penyelesaian dengan mencari apa penyebab perasaan galau tersebut muncul. Sedangkan pendekatan irasional adalah pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Pemikiran pada gerakan sosial klasik dalam studi gerakan sosial akarnya adalah studi perilaku kolektif sebagai sebuah kerumunan atau court. Pemikiran ini lebih memfokuskan pada unsur mikro pada individualnya. Pemikiran gerakan sosial klasik memiliki tiga macam teori pemikiran. Yang pertama yaitu gerakan nativistik, yaitu kecenderungan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan irasional yang bertujuan untuk menegakkan kembali kondisi di masa lampau yang dianggapnya lebih baik. Yang kedua, gerakan mesianik. Gerakan mesianik yaitu kepercayaan umat dengan adanya juru selamat yang dipercaya akan membawa atau membebaskan dari penderitaan. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan milenial. Gerakan milenial yaitu adanya kepemimpinan Ratu Adil yang akan membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Gerakan ini merupakan perpaduan gerakan sebelumnya yaitu gerakan nativistik dan mesianik. Gerakan milenial kerap dimulai dari corak keagamaan yang memiliki beberapa ciri-ciri yaitu kepemimpinan karismatik, pola ideologi, dan sistem kepercayaan. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang pemikiran gerakan sosial kontemporer. Dalam gerakan sosial kontemporer terdapat dua teori, yaitu pertama structural strength theory dan teori mobilisasi sumber daya atau rigid mobilization theory. Struktural strength teori ini terdapat pada pemikiran gerakan sosial kontemporer pertama dan teori mobilisasi sumber daya terdapat pada pemikiran gerakan sosial kontemporer kedua. Pembahasan yang pertama yaitu tentang struktural strength teori. Struktural strength teori ini muncul pada tahun 1950-an. Teori ini dipengaruhi oleh konsep-konsep yang ada pada teori fungsionalisme sehingga kerap disebut dengan teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme memandang masyarakat dan pranata sosial sebagai suatu model sistem di mana seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain.
Dalam teori ini, hal yang mendorong adanya gerakan sosial adalah adanya ketegangan struktural yang terjadi di masyarakat. Ketegangan sosial ini terdapat 3 model pendorong, yaitu pertama, relative deprivation model, yaitu ketegangan sosial karena proses pembanding yang dilakukan kelompok. Yang kedua yaitu model tekanan struktural, yaitu nilai dari luar yang dibawa globalisasi yang dari pembangunan tidak sesuai dengan konsep sehingga terjadinya ketegangan sosial. Yang ketiga, the collective behavior. Pada ini terdapat 6 tahap, yaitu pertama pendorong struktural, yang kedua ketegangan struktural, yang ketiga pertumbuhan dan penyebar luasan, yang keempat kepercayaan umum, lalu faktor pencetus, mobilisasi pemeran serta, dan yang terakhir bekerjanya pengendalian. Pada pemikiran gerakan sosial kontemporer 2 yaitu teori mobilisasi sumber daya. Teori ini muncul pada pertengahan tahun 1960-an. Menurut teori ini, gerakan sosial muncul karena adanya penekanan pada perasaan dan penderitaan atau ketegangan struktural. Dalam teori ini, gerakan sosial ditentukan oleh adanya sumber daya. Sumber daya di sini berupa sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia itu berupa anggota, keuangan, dan informasi. Kemampuan dalam memperoleh dan mengolah sumber daya ini sangat mempengaruhi keberhasilan dan kemandekan gerakan sosial. Sumber daya yang dipengaruhi oleh movement environment ini mencakup 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu pengolahan input dan output yang bersifat adaptif. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal yang terdiri dari budaya politik, yaitu pada sikap apatis, mobilitas, dan aktif. Yang kedua, struktural peluang politik, yaitu pada sikap otoriter dan demokrasi. Selanjutnya, dinamika organisasi kemasyarakatan, dan yang terakhir organisasi tandingan. Yang mempengaruhi mobilisasi sumber daya oleh organisasi adalah kepemimpinan dan rasionalitas. Pada hal kepemimpinan, pemimpin bisa memainkan peran sebagai isu entrepreneur untuk memobilisasi sumber daya bagi sebuah gerakan sosial, sedangkan rasionalitas itu hasil dari penggabungan input dari organisasi gerakan sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.